Ya, sebagai permintaan maaf karena belum bisa mempersembahkan poin penuh untuk timnas Indonesia di babak round 3 ini, Cavendish dan JICES tampak menyempatkan diri untuk mendengar keluh kesah dari fans timnas Indonesia secara langsung. Bahkan JICES tampak merasa bersalah atas gol ketiga yang dicetak oleh Jepang malam tadi. Namun di sisi lain, para pemain kita memang kalah mental sih dari Jepang yang memang sudah lebih dahulu terbentuk. Bahkan nih, usai dihajar Jepang dengan skor 4-0 malam tadi, beberapa pelajaran berharga justru diterima oleh pasukan Sintayong. Dan hal itulah yang mungkin bisa membuat pasukan Garuda tambah lebih kuat untuk match-match selanjutnya. Lantas pelajaran seperti apakah yang dimaksud? Mari kita bahas selengkapnya. Harus legowo dan petik aja hikmahnya. Karena ya jujur aja timnas Indonesia kalah segala-galanya jika dibandingkan dengan timnas Jepang. Karena tim ini baru saja dibangun dan masih membutuhkan waktu setidaknya 1 hingga 2 tahun lagi untuk bisa perform atau bahkan bisa mengimbangi tim-tim elit di Asia termasuk Jepang. Dan jika melihat match malam tadi, secara permainan timnas memang masih kalah kelas dari Jepang yang bermain rapi, disiplin dan sangat tenang. SofaScore mencatat Samurai Biru punya 7 peluang on target dan sukses meminimalkan ancaman dari Indonesia. Skuad Garuda masih sempat mencatatkan 3 peluang mengarah ke gawang. Kans terbaik pasukan Sintayong hadir dari Pratama Arhan pada babak kedua, namun gagal dituntaskan karena sepakannya tepat ke kiper Suzuki Zion. Sementara itu, bek timnas Indonesia Rizky Ridho mengakui timnas perlu banyak memoles diri. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menjaga motivasi menatap laga melawan Arab Saudi pada 19 November mendatang. Tentunya dengan kekalahan hari ini, kita harus belajar lagi karena banyak yang harus kita evaluasi. Yang terpenting, kita tidak menyerah di sini. Kita tatap lagi Arab Saudi dan semoga kita bisa memberikan 3 poin untuk masyarakat semua, kata Rizky Ridho usai laga. Sementara itu, untuk menenangkan fans yang sudah hadir dan mendukung secara langsung, dengan gentle, sang kapten JICES dan pemain anyar timnas Indonesia, Cavendish, langsung menghampiri para supporter yang ada di tribun. Mereka sekali lagi meminta maaf kepada fans timnas yang selalu setia memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena selama babak round 3 ini belum mempersembahkan poin penuh untuk timnas Indonesia. Dan di laga malam tadi, Indonesia harus kembali menelan kekalahan, sehingga harus tertahan di peringkat ke-6 atau dasar klasemen grup C. Dan agar tetap bisa menjaga asa lolos ke Piala Dunia, atau setidaknya lolos ke babak round 4, di laga melawan Arab Saudi, timnas Indonesia wajib meraih 3 poin penuh. Dan di laga melawan Jepang, banyak hikmah yang didapatkan oleh pasukan Sintayong. Jika semua bisa diperbaiki dengan cepat, maka bukan hal mustahil untuk bisa amankan 3 poin pertama di GBK tanggal 19 November mendatang. Harus segera perbaiki finishing. Indonesia turun dengan rencana bermain yang jelas, menunggu dan berharap pada serangan balik. Taktik ini dieksekusi dengan sangat baik oleh JICES dan kolega pada babak pertama. Pemain Indonesia banyak melepas umpan di belakang garis pertahanan Jepang, namun masih berada di luar kotak penalti. Ragnar Oratmangun dan Rafael Struijk beberapa kali bertahan dengan baik. Keduanya mampu menembus pertahanan Jepang dan punya peluang. Sayangnya, eksekusi atau finishing Indonesia belum sempurna. Indonesia juga sering kekurangan jumlah pemain di kotak penalti. Dan tugas Sintayong di match selanjutnya adalah memperbaiki mentalitas para pemain depan agar bisa mengambil keputusan dengan cepat.
masih bingung saat ditinggal salah satu pemain penting. Indonesia bertahan dengan rapat pada awal laga. Kevin Dix dan Kelvin Verdong sangat disiplin dan membuat Indonesia punya 5 pemain di sekitar kotak penalti. Jepang kesulitan mencari celah. Namun setelah menit ke-20, Jepang punya cara untuk menembus pertahanan Indonesia. Daichi Kamada acap kali turun ke tengah dan memancing Rizky Ridho keluar dari garis pertahanan. Selain itu, Minamino juga banyak bergerak di area antara bek dan gelandang Indonesia. Ada ruang kosong yang di depan kotak penalti Indonesia dan itu mampu dieksploitasi Jepang pada 10 menit terakhir babak pertama. Selain itu, Jepang tidak hanya cerdik dalam aspek taktik, tetapi individu. Keunggulan individu ini membuat taktik yang disiapkan Hajime Moriyasu dapat dieksekusi para pemain Jepang dengan baik. Pemain Jepang tetap bermain dengan tenang ketika Indonesia tampil menekan pada babak kedua. Terlebih lagi, dalam situasi kemelut akibat lemparan ke dalam Pratama Arhan, kiper Zion Suzuki tidak panik. Faktor kedalaman skuad juga membuat Jepang tampil stabil sepanjang laga. Yukinari Sugawara yang masuk lapangan pada menit ke-62 mencetak gol pada menit ke-69. Pemain pengganti Jepang punya level yang sama dengan pemain inti, makanya dijuluki Raja Asia. Indonesia perlu asah situasi bola mati. Selain lewat serangan balik, Indonesia juga punya beberapa peluang lewat skema lain. Indonesia punya beberapa tendangan bebas di lokasi yang strategis. Indonesia juga punya 4 sepakan sudut. Hanya saja, Indonesia belum memaksimalkan situasi tersebut. Skema bola mati yang dijalankan Indonesia belum menciptakan situasi berbahaya. Faktor ini bisa diperbaiki Indonesia untuk laga-laga ke depan. Sejatinya Indonesia punya eksekutor bola mati yang bagus pada diri Tom Hei dan Nathan Choaon. Hanya saja perlu ada skema yang lebih cepat agar bisa berakhir pada terciptanya gol. Dan semoga saja kekalahan atas Jepang di match malam tadi menjadi pacuan bagi para pemain timnas untuk bangkit di match-match selanjutnya. Apalagi jika Ole Romani bisa bergabung lebih cepat, dahlah skuad timnas sudah komplit. Dan mungkin Sintayong gak lagi dipusingkan dengan finishing dari para pemainnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.